là, c'est pas possible là. Bakari Idris Basari adalah seorang pria yang penuh semangat walaupun kehidupannya pas-pasan. Pada suatu hari, Dris mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Filipe. Filipe ini adalah orang yang kaya raya yang menderita kelumpuhan. Berbeda dengan calon perawat lain, ternyata Dris ini mengikuti wawancara hanya untuk mendapatkan tanda tangan kehadiran wawancara, agar ia bisa mencairkan dana bantuannya dari pemerintah. Saat sedang wawancara, Filipe berjanji akan menandatangani surat wawancaranya Dris. Lalu kemudian saat Dris mau pulang, di situ dia mengambil salah satu telur hias di rumah Filipe. Setelah itu, Dris pulang ke rumahnya yang sangat sempit karena ia tinggal bersama dengan adik-adiknya. Tu veux quoi du Tu viens d'où? Saat sang ibu pulang kerja dan melihat Dris, lalu sang ibu memarahinya karena ternyata Dris sudah menghilang selama 6 bulan tanpa memberi kabar. Kemudian keesokan harinya, Dris mendatangi rumah Filipe lagi untuk mengambil surat wawancaranya. Dan di hari itu, Filipe tiba-tiba memutuskan untuk memperkerjakan si Dris selama 1 bulan percobaan. Karena Dris sedang menganggur, akhirnya menerima keputusan Filipe tersebut. Lalu, tugas sebagai perawat Filipe pun dimulai. Quoi? Di hari pertamanya sebagai perawat, Dris seringkali membuat kesalahan. Mulai dari ketiduran, hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Filipe yang mati rasa karena lumpuh. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Eh, mais en fait, vous sentez rien du tout là. Vous avez fini de jouer, non? Non, rien, il s'en fout, regarde. Mais arrête, tu vas le brûler! Dan saat Dris ditugaskan untuk membersihkan pantat si Filipe, di situ Dris langsung emosi dan menolak untuk mengerjakannya. Karena dalam hidupnya tidak pernah melakukan hal itu karena merasa jijik. Akhirnya tugas itu dikerjakan oleh perawat lain. Keesokan harinya, saat Dris mengantar Filipe ke sebuah galeri lukisan, ia menolak pakai mobil yang mirip seperti ambulans. Akhirnya Dris memilih mobil lain yang lebih mewah. Que malheureusement, C'est-à-dire? Elle est nerveuse. Sampai di sana, Dris merasa bingung karena Filipe terus memandang satu lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. Padahal bagi Dris, lukisan itu hanyalah sebuah lukisan asal-asalan. Setelah melihat lukisan tersebut, Filipe ingin membelinya dengan harga 41.000 euro atau sekitaran 700 juta rupiah. Beberapa waktu kemudian, ada seorang rekan Filipe yang memberitahunya untuk berhati-hati pada Dris. Karena ternyata Dris ini baru saja bebas dari penjara. Ia juga mengingatkan kalau Dris ini orang yang sangat kasar dan berandalan. Tapi pada akhirnya, Filipe mengatakan bahwa Dris tidaklah seburuk yang dibayangkan rekannya tersebut. Karena Filipe merasa puas dengan perawatan Dris. Filipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dris, yaitu ia pintar menghibur orang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Keesokan harinya, Dris menemukan rahasia Filipe yang membuatnya cukup kaget. Karena ternyata selama ini Filipe suka mengirim surat kepada seorang wanita yang bernama Eleanor. Lalu Dris pun kaget dan penasaran dengan hubungan Filipe dengan Eleanor. Beberapa waktu kemudian, Dris melihat Filipe sesak napas dan demam karena efek obatnya. Lalu dengan sigap, Dris langsung membawanya keluar dengan kursi roda.
Lalu kemudian Dries membawa Filipe keliling kota Paris sebelum matahari terbit. Lalu akhirnya Dries bertanya tentang bagaimana hubungan cintanya dengan Eleanor. Karena Dries bingung bagaimana caranya si Filipe mesra-mesraan dengan cewek, padahal tubuhnya mulai dari leher sampai tumit telah mati rasa karena lumpuh. Lalu Filipe pun menjawab bahwa ternyata selama ini Filipe bisa merasakan sentuhan romantis dari seorang cewek lewat telinganya. Filipe juga bercerita tentang kenangan indahnya bersama almarhum istrinya yang bernama Alice. Ia mengatakan kalau Alice adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Ia merasa bahagia dengan pernikahannya mereka yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Namun Alice yang kehilangan banyak darah saat keguguran akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Filipe mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Filipe lalu mengatakan bahwa bukan penyakit ini yang membuatnya menderita. Namun yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selamanya. Tak lama kemudian, setelah obrolan mereka berdua yang begitu hangat dan akrab, Filipe akhirnya menunjukkan Dries sebagai pegawai tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan baik. Namun di saat bersamaan, Filipe memintanya untuk mengembalikan telur hias yang diberi Alice yang telah diambil oleh Dries. Ternyata diam-diam Filipe tahu kalau Dries mengambil barang-barang di rumahnya. Tetapi Dries malah bilang kalau ia tidak tahu telur yang dimaksud Filipe. Kemudian di rumah Filipe, Dries melihat Filipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleanor dengan bantuan Megli. Dries pun mengeledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan gombal-gombalan. Tetapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Filipe selama ini belum pernah bertemu dengan Eleanor. Padahal mereka berdua sudah pacaran selama 6 bulan. Karena kesal dengan hubungan mereka berdua yang tidak jelas, Dries pun langsung menelepon Eleanor dengan nomor yang ada di surat. Dan setelah dipaksa oleh Dries, akhirnya Filipe pun berani ngobrol dengan Eleanor. Beberapa waktu kemudian, saat mereka menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Filipe pede dengan berkata bahwa Filipe tidak perlu minder dengan kekurangan fisiknya. Lalu momen mereka berdua pun terasa sangat dekat dan hangat. Hari demi hari mereka lalui, hingga suatu hari, Dries mengamuk gara-gara putrinya Filipe yang tidak sopan sama Dries. Tapi ternyata sikap tidak sopan Elisa itu tak hanya kepada Dries, namun kepada seluruh pelayan Filipe di rumah tersebut. Dries lalu meminta Filipe untuk menampar putrinya, biar dia dapat pelajaran dan berubah. Namun Filipe melarang Dries karena ia juga tidak tega. Karena kesal melihat sikap Filipe yang terlalu memanjakan putrinya, Dries pun langsung pergi ke kamar dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian, Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang dulunya ia anggap aneh. Di sisi lain, berkat dorongan dari Dries, Filipe pun kini berani menegur putrinya agar bersikap sopan kepada orang lain. Setelah itu, Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Filipe. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Filipe pun semakin akrab. Je dis pas que je le mettrai. Faut voir. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas, là, c'est pas possible, là. Setelah itu, Filipe bersiap untuk mengadakan pesta ulang tahunnya. Tetapi sebelum hari itu tiba, Filipe mengatakan kepada Dries bahwa ia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukan dia seperti orang sekarat. Secara tak langsung, momen curhat itu pun mengisyaratkan bahwa Filipe semakin nyaman dengan Dries yang memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu, pesta ulang tahunnya Filipe pun digelar. Filipe menyewakan grup orkestra untuk meriahkan pesta ulang tahunnya. Di sisi lain, Filipe sedang menawarkan temannya sebuah lukisan abstrak yang sebelumnya Dries buat sendiri dengan harga sebesar 11 euro atau sekitaran 188 juta rupiah. Lalu di puncak perayaan pesta ulang tahun tersebut, tiba-tiba Dries ngedance sambil mengajak semua orang di sana untuk ikut berdansa bersama. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur Filipe. Dan ternyata Dries berhasil membuat Filipe tertawa lepas dan bahagia. Setelah pesta tersebut berakhir, Dries lalu mengantarkan Filipe ke kamarnya. Dan di situ ia memberikan sebuah surat balasan dari Eleanor
Dan ternyata isi surat tersebut adalah bahwa Eleanor berjanji pada Felipe akan pergi ke Paris, Prancis minggu depan untuk bertemu Felipe. Dan Eleanor juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya Felipe, ia tidak bisa tidur semalaman. Kemudian di hari yang dinantikan Felipe itu pun tiba, dan Felipe bersiap untuk menemui Eleanor. Di sisi lain, Dries pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun karena masih bersalah, Dries hanya bisa memandang ibunya dari kejauhan dan lalu pergi. Kemudian Felipe yang sedang menunggu Eleanor, di situ pun ia merasa gugup karena takut akan Eleanor kecewa saat melihat kondisi Felipe yang lumpuh. Akhirnya karena Felipe tak tahan lagi, lalu ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, saat Felipe keluar, ia tidak sengaja bertemu dengan Eleanor. Tetapi Felipe tidak sadar kalau ternyata wanita cantik dan elegan itu yang sedang lewat di sebelahnya adalah Eleanor. Lalu suatu hari, ia mengajak Dries untuk menaiki pesawat pribadinya. Dan di sana, Felipe memberikan Dries uang sejumlah 11.000 euro. Dan ternyata uang tersebut adalah uang hasil lukisan yang sebelumnya berhasil terjual. Felipe juga mengatakan kalau Dries sangatlah berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Hari demi hari berikutnya, mereka lalui dengan traveling dan jalan-jalan sambil menikmati waktu mereka berdua yang saat ini bukanlah lagi seperti bos dan karyawan. Namun sudah terasa seperti sahabat dekat. Setelah pulang ke rumah, Dries dipanggil Felipe ke kamarnya. Di sana, Felipe menanyakan tentang bagaimana masa lalu dan kehidupan pribadinya Dries. Lalu Dries pun mulai bercerita bahwa dulu ia adalah anak yatim piatu dari Senegal, Afrika, yang diadopsi sejak umur 8 tahun. Perempuan yang sering dipanggil ibu olehnya, ternyata itu adalah bibinya. Dan yang sebenarnya nama asli Dries adalah Bakari. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam tersebut, perasaan Felipe pun jadi campur aduk. Karena selama ini Dries di mata Felipe yang selalu terlihat bahagia, ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan. Felipe lalu menyuruhnya untuk berhenti menjadi perawat, agar ia bisa fokus memperbaiki masalah pribadinya supaya ia bisa bekerja dengan tenang. Dan alasan lain Felipe memberhentikan Dries adalah karena ia menginginkan Dries bisa lebih sukses bekerja di tempat lain dan tak selamanya hanya menjadi seorang perawat. Felipe juga berkata bahwa perawatan yang dilakukan Dries selama ini sangatlah memuaskan. Sebenarnya ia tidak rela kalau Dries harus pergi. Namun di malam itu sebagai seorang sahabat, ia melakukannya demi kebaikan Dries. Pada pagi hari saat Dries akan pergi dari rumah tersebut, semua perawat di sana pun merasa sedih. Karena kehadiran Dries di rumah Felipe tersebut selama ini membawa kebahagiaan. Akhirnya mereka pun berpisah. Beberapa waktu kemudian, Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di salah satu perusahaan. Di sisi lain, Felipe sudah memiliki perawat baru. Namun perawatnya yang sekarang tidak seperti Dries yang selalu canda tawa. Kini Felipe terlihat lebih sering diam, seakan dirinya tidak nyaman dan tidak ada seorang pun yang menghiburnya. Hingga pada malam hari, Felipe mengalami sesak nafas. Lalu si perawat sempat menolongnya, tapi Felipe tidak mau. Akhirnya salah satu perawat di rumahnya memutuskan untuk menemui Dries agar Dries bisa merawat Felipe seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Dries datang ke rumah Felipe untuk melihat keadaannya. Melihat Dries yang datang kembali itu pun, Felipe merasa bahagia sekaligus sedih. Tapi di situ Dries langsung mencairkan suasana dengan mengeledek penampilan Felipe yang sekarang ditumbuhi jenggot dan kumis yang begitu lebat. Hal ini pun seketika membuat momen kedua sahabat itu bernostalgia seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Dries mengajak Felipe ke suatu tempat. Lalu di perjalanan, Dries dengan cepat memajukan mobilnya hingga mereka berdua ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Tetapi di situ, Dries tidak kehabisan akal. Ia malah memanfaatkan Felipe dan mengatakan kepada polisi di sana bahwa Felipe sedang membutuhkan pertolongan cepat karena stroke-nya kambuh. Akhirnya para polisi itu pun tidak jadi menilang mereka, lalu justru malah mengawal mereka kedua ke rumah sakit. Saat polisi sudah pergi, Dries mengajak Felipe ke tempat yang sangat jauh untuk menghabiskan waktu mereka bersama sebagai sepasang sahabat. Ternyata, Dries membawa Felipe ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama Felipe tak rasakan selama ada di rumahnya yang mewah itu.
sec, ça me soulagerait. Faut ouvrir les yeux. Ah non, non. Ah non, ça c'est... Colère. Gros colère, Philippe. Lalu keesokan harinya, Dries mengajak Filipe ke sebuah restoran. Tetapi sampai di sana, Dries baru saja duduk di depan Filipe, lalu mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena ada sebuah urusan penting. Dan sebelum pergi, Dries lalu memberikan sebuah telur hias yang dulu ia sempat curi di rumah Filipe. Kemudian, Dries mengatakan kepada Filipe bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu, Dries langsung pergi dan meninggalkan Filipe sendirian. Kepergian Dries yang tak disangka tersebut membuat Filipe merasa gugup karena ia tidak tahu siapa orang spesial yang dimaksud Dries. Tak lama setelah Dries pergi, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang sangat cantik dan langsung duduk di depan Filipe. Ternyata wanita cantik itu adalah Eleanor. Ternyata Dries diam-diam merencanakan pertemuan Filipe dengan Eleanor itu. Karena sebenarnya, Dries tahu kalau Filipe masih menyimpan perasaan pada Eleanor. Dari kejauhan, Dries yang melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya tersenyum bahagia. Sambil berkata, pertemuan Filipe dan Eleanor tersebut adalah hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat. Dan film pun berakhir.